Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi bersama dengan kita ini sebuah kitab yang masyhur, Al-Azkar An-Nawawi, sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar mazhab fikih al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan dalam salah satu judul dari kitab ini, beliau mengatakan Babu raf'il yadaini fid du'a'i thumma mashil wajhi bihima. Bab mengangkat kedua tangan dalam berdoa kemudian membasuh wajah dengan kedua tangan tersebut. Beliau mengatakan rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a'i lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya berdoa, beliau tidak meletakkannya sampai membasuh kedua wajahnya, membasuh kedua tangannya wajahnya. Beliau kemudian mengatakan warawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami juga meriwayatkan dari Sunan Abi Dawud dari An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang serupa. Wa fi isnadi kulli wahidin dha'fun, dan setiap sanad dari hadis yang disebutkan ini itu ada kedhaifan, lemah. Wa amma qaulul Hafiz Abdul Haq rahimahullahu taala, adapun perkataan Hafiz Abdul Haq rahimahullahu taala mengatakan inna Tirmidziya, bahwasanya Imam At-Tirmidzi qala fil hadisil awal, mengomentari hadis yang pertama, innahu haditsun sahih, bahwa beliau mengatakan hadis sahih, falaysa fin nusakhil mu'tamadi, tidak ada dalam nuskha atau cetakan yang bisa diambil sebagai patokan minat Tirmidzi, dari At-Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan annahu sahih, bal qala, bahkan beliau mengatakan haditsun gharib, hadisnya adalah hadis yang aneh, yang biasanya diartikan dengan hadis yang dhaif. Dan bersama kita ada kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita lihat langsung bagaimana hadis ini dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau membawakannya dalam Babu ma jaa fi raf'il aidi 'inda du'a. Bab yang terdapat dalam hadis yang terdapat tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Beliau mengatakan hadis nomor 3386. Beliau mengatakan Hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Musanna, telah bercerita kepada kami Abu Musa yaitu Muhammad bin al-Musanna, wa Ibrahim bin Ya'qub wa ghairu wahidin, dan Ibrahim bin Ya'qub dan selainnya. Beliau mengatakan haddatsana Hammad bin Isa al-Juhani, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Isa al-Juhani an Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi, dari Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi, an Salim bin Abdullah, dari Salim ibn Abdullah, an abihi, dari bapaknya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu, adalah Rasulullah sallallahu, idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat kedua tangannya berdoa tidak meletakkan kecuali dia membasuhkan kedua tangannya ke wajahnya. Beliau mengatakan hadza haditsun sahihun gharib, hadis ini sahih tapi gharib, aneh. La na'rifuhu illa min hadithi Hammad ibn Isa, kami tidak mengetahui kecuali dari jalur Hammad ibn Isa. Faqad tafarrada bihi, dan Hammad ibn Isa menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Wa huwa qalilul hadithi, dan Hammad ibn Isa termasuk orang yang sedikit dalam meriwayatkan hadis. Wa qad haddatsa anhu an-nasu, dan telah bercerita darinya manusia. Hanzalah bin Abi Sufyan thiqatun, adapun Hanzalah bin Abi Sufyan adalah seorang yang thiqah, disiqahkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi masalah dari hadis ini dan hadis-hadis yang jadi semua jalur
Baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu pula semua syawahidnya itu semua sanadnya memiliki kedhaifan. Semua hadisnya dhaif. Semua jalur periwayatannya lemah tentang anjuran mengangkat kedua tangan kemudian membasuh setelah itu. Terutama dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi seorang perawi yang bernama Hammad ibnu Isa. Al-Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkannya, tapi beliau sebutkan dengan Hammad ibnu Sa'id Al-Ansari. Beliau mengatakan apabila dia meriwayatkan dari Hanzalah maka munkarul hadis. Hadisnya munkar. Dan ini dikritisi oleh Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan Imam Bukhari salah. Bukan Hammad ibnu Sa'id Al-Ansari, tapi yang dimaksud adalah Hammad ibnu Isa. Hammad ibnu Isa, beliau kalau meriwayatkan dari Hanzalah maka munkarul hadis. Hadisnya munkar. Dan ternyata dalam At-Tirmidzi ini beliau meriwayatkan dari Hanzalah ibnu Abi Sufyan, maka kita katakan hadisnya munkar dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ini. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dhaiful hadis. Ibnu Hajar mengatakan juga seperti itu, dhaifun. Az-Zahabi mengatakan dha'afahu Abu Daud, didhaifkan oleh Imam Abu Daud. Dan memang Abu Daud As-Sajistani mendhaifkan hadis apabila diriwayatkan oleh Hammad ibnu Isa. Pada intinya bahwa semua riwayat tentang anjuran mengangkat kedua tangan kemudian membasuh wajah setelahnya ketika berdoa, semua riwayatnya adalah hadis dhaif. Sebagian ulama mengatakan ketika dikumpulkan dengan syawahidnya maka terangkat menjadi hadis yang hasan. Sebagian ulama menempuh jalur tersebut. Akan tetapi pada intinya semua periwayatannya adalah dhaif. Maka kita tidak mengamalkan hal tersebut. Hanya saja yang perlu saya sampaikan bahwa tidak boleh kita sampai pada menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Sebab ada dalilnya. Dan sesuatu yang bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada landasannya. Tidak ada hadisnya sama sekali, tidak ada dasarnya. Sedangkan kita memiliki dasar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan syawahidnya kita bisa jumpai dalam Sunan Ibnu Majah, Abi Dawud, begitu pula Imam Ahmad. Ya, memiliki beberapa syawahid yang disebutkan oleh kitab-kitab hadis. Tapi semua jalur tersebut kembali lagi tidak ada yang dhaif. Jadi untuk mengamalkan kita tidak amalkan karena semua jalurnya dhaif. Kan tetapi untuk membid'ahkan juga tidak, sebab dia memiliki landasan walaupun landasannya adalah hadis yang dhaif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.